warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Amriani, peserta PPG Daljab 2020 Angkatan Kedua Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, tanggal 24 November 2020, saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Begitu kalau menjawab. Ya, hari ini syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali belajar lewat virtual seperti ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dina, coba teman Mahdia dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak sudah memimpin temannya berdoa. Terima kasih untuk yang sudah berdoa juga. Ya, baiklah, Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir pada link Google Forms yang sudah Ibu kirimkan, supaya kita bisa mengontrol siapa saja yang rajin mengikuti pelajaran meskipun virtual seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum belajar, seperti karena tinggal di rumah sehingga kalian malas mandi sebelum belajar. Jadi diupayakan meskipun kalian belajarnya dari rumah, tetap bersiap untuk belajar, mandi, sarapan supaya bisa konsentrasi belajar dan tidak mengantuk saat belajar, toh. Jadi disiapkan diri tak sebelum belajar, toh. Iya, Bu. Iya. Ya. Hari ini kita belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan. Nah, setelah pembelajaran hari ini itu kalian diharapkan mampu menemukan sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menghubungkan antara sikap yang dimiliki Patimura tersebut dengan sikap yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar. Nah, kemudian sebentar kita akan lakukan percobaan berbagai jenis cermin. Setelah melakukan percobaan ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan sifat-sifat bayangan pada cermin dan membuat laporan tentang sifat-sifat bayangan tersebut. Jadi sebentar kita akan belajar tentang Patimura dan kita akan belajar tentang sifat bayangan pada cermin. Nah, pembelajaran yang sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikapnya itu pahlawan yang bisa kita teladani dan sampai sekarang itu sering kita ikuti. Nah, sekarang perhatikan gambar. Bisa kelihatan gambarnya? Iya, Bu. Iya. Coba dari gambar ini, Ibu tanya dulu. Gambar yang kalian lihat di sini itu gambar tentang apa? Terjatuh dari sepeda. Gambar apa, Nak?
Anak terjatuh dari sepeda. Ada anak-anak jatuh dari sepeda. Kemudian apa lagi? Membantu teman yang terjatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda. Ada juga. Di sini siapa yang pernah jatuh dari sepeda? Saya, Bu. Pernah jatuh dari sepeda? Ada Ji. Ada Ji yang bantu. Kuliah, Bu. Oh, tidak kelihatan jaringan tadi itu Nak Dewi. Jadi seperti yang tadi Nak ceritakan teman tak, gambarnya ini menceritakan tentang seorang anak yang jatuh dari sepeda dan ada temannya yang membantu. Berarti tadi kalau waktu jatuh dari sepeda ada jika yang bantu Ki? Ada orang lagi buat dapat ketawa. Nah, ketawa aja Ki. Ya, Bu. Kalau yang lain iya ada dibantuin. Ada juga. Tidak ada saya, Bu. Dia aja. Coba kalau misalnya kalian melihat ada orang yang jatuh, kalian lihat-lihat ya atau bagaimana? Bagaimana tindakan kalian? Apa yang kalian lakukan? Membantunya, Bu. Dibantu itu ditolongi. Nah, seperti di gambar ini. Di gambar ini itu yang baju biru ini membantu temannya. Ini merupakan sikap anak dia membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Dia tidak mengharap imbalan. Jadi sikap yang dimiliki anak tersebut itu membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Nah, sikap tersebut itu juga merupakan sikap kepahlawanan raja-raja pada masa Islam dan pahlawan nasional. Nah, sekarang kita kan belajar tadi pahlawan nasional. Ibu tanya dulu. Pahlawan nasional, siapa pahlawan nasional yang kalian kenali? Kapitan Patimura, Sultan Hasanuddin, Raden Soekarno. Itu semua adalah pahlawan-pahlawan nasional. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, kenapa mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Kenapa mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Karena rela berkorban demi melawan Belanda. Mereka rela berkorban demi melawan Belanda. Yang lain? Apalagi jawabannya? Dia mengusir Belanda. Dia mengusir penjajah, dia mengusir Belanda. Nah, sekarang kita belajar salah satu pahlawan yang akan kita pelajari hari ini tentang sikap kepahlawanannya adalah pahlawan dari Maluku. Siapa pahlawan yang berasal dari Maluku? Kapitan Patimura. Siapa? Kapitan Patimura. Nah, di sini ada teks bacaan tentang Kapitan Patimura dan ada video tentang Kapitan Patimura. Coba kalian simak baik-baik videonya. Disimak baik-baik videonya Dina karena sebentar Ibu akan tanyakan apa isi dari video tersebut. Silahkan dilihat.
Jadi tadi kalian sudah simak videonya, atau sudah dilihat video tentang Kapitan Pattimura. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, apa informasi yang kalian temukan berdasarkan video tadi? Pattimura mengalahkan Pandenberg. Pattimura mengalahkan Pandenberg. Mengalahkan Pandenberg. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang lain? Siapa namanya Pattimura waktu lahir? Siapa namanya waktu kecil? Thomas Matulesti. Siapa? Namanya Thomas Matulesti.
Kemudian, apalagi informasi yang kalian dapatkan? Patimura, kenapa lagi? Patimura berhasil merebut benteng Durrell. Patimura berhasil merebut mengalahkan benteng Durrell. Menang terus si Patimura? Tidak. Patimura kenapa? Pada akhirnya Patimura kenapa? Patimura dihukum gantung karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Patimura dihukum gantung karena tidak mau bekerja sama. Tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Bagus. Iya, nah bagus. Jadi dari video tadi kalian bisa temukan informasi siapa itu Patimura, bagaimana dia berjuang melawan Belanda. Dihukum gantung ketika dia ditangkap. Seperti yang tadi informasi kalian dapatkan, jadi Patimura ini ditangkap dan diajak kerjasama oleh Belanda. Dia dipanggil, tapi dia tidak mau, makanya dia dihukum gantung. Nah, sekarang salah satu sikap kepahlawanan Patimura tadi itu dia bertanggung jawab, mau bekerja sama dengan Belanda. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang dari video tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja sikap kepahlawanan, sikap-sikapnya Patimura yang kalian anggap itu sikap kepahlawanan dari video tadi? Siapa yang bisa sebutkan? Saya, Bu. Gigi. Gigi. Berani. Bertanggung jawab. Iya, baik, jujur. Iya, apalagi nak? Berani. Rela berkorban. Iya, bagus sekali, rela berkorban. Dia rela mati, toh dia akhirnya mau. Dia bilang lebih baik saya mati daripada saya mengkhianati rakyat saya. Dia itu jujur, bertanggung jawab seperti yang tadi kalian sebutkan. Nah, sikap-sikapnya Patimura tadi ini itu dikatakan sebagai sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan inilah dia rela mengorbankan sesuatu supaya apa yang dia harapkan itu bisa terwujud. Jadi dia mengorbankan banyak hal supaya apa yang dia inginkan itu bisa terwujud. Seperti tadi Patimura, supaya kemerdekaan Indonesia bisa terwujud, dia pergi berperang, dia tidak takut mati, dia melawan Belanda, meskipun Belanda pakai senjatanya lengkap, mereka cuma pakai bambu runcing, tapi mereka bersemangat, semangat juangnya yang sangat tinggi. Nah, sikap kepahlawanan ini Ibu harap itu juga kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bertanggung jawab, Ki, toh? Bertanggung jawab. Misalnya, ada tugas sekolah. Dikerjakan tugas sekolahnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dikasih tugas sama orang tua di rumah, bertanggung jawab, diselesaikan. Gigih, pantang menyerah, toh? Jujur. Itu adalah sikap-sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membantu tanpa pamrih, seperti tadi yang kalian katakan di awal pembelajaran, ada anak yang membantu temannya, yaitu dari sepeda, dia membantu tanpa pamrih. Nah, sekarang sikap Patimura ini kan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harap kalian bisa menemukan sikap-sikap kepahlawanan tersebut untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada tugas yang akan Ibu berikan. Sekarang di sini ada, lihat tuh di layar, tuliskan 5 sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Tadi kan kalian sudah menyebutkan banyak sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. Jadi sebentar tugasnya kalian tulis ini di buku tugas, tulis 5 sikap yang dimiliki Patimura tersebut. Kemudian 5 sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat sekitar. Jadi apa sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar atau bisa saja yang kalian miliki. Ini kalian tulis di buku latihannya. Kemudian kalian video di Rita. Baca ini tugas kemudian dikirimkan di
WA-nya Ibu, toh? Bisa dipahami tugasnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Iya, Bu. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan, Dina. Kemudian, nah sekarang selain Patimura, Indonesia kan memiliki banyak pahlawan. Salah satunya adalah Bung Tomo. Barang-barang peninggalannya ini kemudian disimpan di Tugu Pahlawan. Jadi salah satu barang peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Jadi kalian bisa lihat di layar, di sini ada mobil. Ada mobil yang warna hitam ini itu adalah mobilnya Bung Tomo. Sekarang coba kalian perhatikan gambar mobil tersebut. Apa kira-kira yang membedakan antara mobil tersebut dengan mobil zaman sekarang? Siapa yang bisa jawab? Apa yang membedakan? Kaca tidak ada gambarnya, Bu. Tidak ada gambarnya, Bu. Tidak ada gambarnya, Nak. Ada gambar mobil, kaca spionnya. Toh? Kalau di mobilnya Bung Tomo, itu cuman satu kaca spion, cuman yang ada di dalam. Kalau mobil zaman sekarang, berapa kaca spionnya? Tiga. Kalau mobil zaman sekarang itu ada 3 kaca spionnya. Ya, kalau mobilnya Bung Tomo ini cuman satu ada di dalam. Sekarang Ibu tanya dulu, apa gunanya itu kaca spion pada mobil? Untuk melihat kendaraan mobil ada motor dari belakang. Oh iya, bagus sekali, Nak. Jadi kegunaannya itu melihat kendaraan yang ada di belakang tanpa kita menoleh, toh. Nah, sekarang seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa hari ini itu kita akan belajar tentang sifat-sifat bayangan pada cermin. Kita akan praktekkan tentang sifat bayangan pada cermin. Jadi kita akan menggunakan 3 jenis cermin sebagai percobaan. Ibu sudah minta kalian menyiapkan bahannya. Sudah siap toh? Cerminnya sama sendoknya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah siap. Nah, sekarang kita akan lakukan percobaan yang pertama. Siapkan bahannya, siapkan diri tak. Lihat, percobaan yang pertama. Tujuan, siswa dapat mengetahui sifat bayangan pada cermin datar. Berarti cermin yang akan kita pakai di sini adalah cermin apa yang dipakai? Datar. Iya, cermin yang akan kita pakai adalah cermin datar. Cermin datar. Nah, cara kerjanya, perhatikan. Berdirilah di depan cermin. Jadi, kalian ikuti petunjuknya. Berdirilah di depan cermin. Kemudian, peganglah telinga kananmu. Coba. Kasih di depan cermin kan yang Ibu suruh kalian itu cuman pakai cermin kecil toh? Ya, di depannya pakai cermin, pegang telinga kanan. Kalau di cermin bayangan tak, di dalam cermin telinga apa yang dipegang di dalam? Kanan. Telinga kanan. Iya, telinga kanan juga Telinga kanan. kelihatan. Kalau telinga kiri yang dipegang? Kiri. Telinga kiri. Telinga kiri juga. Sama ini, misalnya condongkan badan ke kanan. Berarti bayangan tak di dalam, dia condong ke mana? Kanan. Condong ke kanan juga. Nah, sekarang perhatikan besar tak? Besar diri tak sama bayangan di cermin? Bandingkan antara besarnya diri tak sama bayangan di cermin. Sama besar. Apa? Sama besar. Jadi dia Sama besar. Besar. Bayangannya pada cermin sama besar. Jadi itu tadi kita praktik tentang sifat bayangan pada cermin datar. Sama besar antara bayangan tak dengan yang nyata toh, antara diri tak dengan bayangan yang ada di cermin. Kemudian dia terbalik ya atau tegak, Ji? Tegak. Ya, dia tegak. Bayangannya sama besar, tegak. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Cermin datar ini biasa kita pakai untuk apa? Cermin. Untuk Cermin. bercermin.
Ya, jadi cermin datar ini itu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kan tiap hari, bahkan ada mungkin yang tak 10 kali di depannya cermin, toh bercermin untuk melihat bayangannya. Itulah sifat bayangan pada cermin datar. Jadi bayangan tak dengan sifat diri tak dengan bayangan yang ada dalam cermin itu sama besar, tidak terbalik, dia tegak. Nah, sekarang kita pindah ke yang kedua. Ini kita belajar mengetahui sifat bayangan pada cermin cekung. Jadi ada sendok makan toh yang ku kasih tau atau sendok sayur dan pulpen. Sudah siap? Ya, Bu. Iya. Ya, baiklah. Cara kerjanya lihat, dekatkan kepala pulpen pada bagian sendok yang cekung. Jadi bagian dalamnya sendok dina yang cekung ah. Amati bayangan yang ada pada cekungan sendok. Coba. Kalau dikasih dekat pulpen sama sendok, kenapa bayangannya? Terbalik atau tegak? Tegak. Oke, tegak. Jadi ini lihat, amati bayangannya. Bandingkan ukuran pulpen asli dengan ukuran bayangan pulpen. Tadi kenapa? Dia besar atau kecil? Dijauhkan pulpennya dari sendok. Kenapa? Kecil dan terbalik. Bayangannya kenapa, Nak? Mengecil dan terbalik. Dia kecil. Ya, dia kecil dan terbalik. Sama kalau kayak mukatta pasang di situ. Kenapa mukatta kalau agak jauh? Coba saya dok, mukatta kasih begini. Tak balik, Bu. Oh iya, terbalik juga mukatta di dalam toh. Nah, kira-kira cermin cekung bisa tidak dipakai cermin di rumah? Tidak. Ya, tidak. Nah, sekarang cermin cekung karena bayangan tak di dalam kalau kita jauh akan terbalik dan kita akan lebih kecil kelihatan. Beda dengan cermin datar, toh? Beda dengan cermin datar. Nah, kemudian misalnya lagi pemanfaatannya, jadi kalau cermin cekung dipakai untuk apa? Cermin cekung. Cermin cekung. Seperti lampu pada mobil atau motor, lampunya itu beda. Misalnya, coba sekarang lihat. Kalau kita pakai cermin toh, ini cermin datar toh, ini cermin datar. Beda kalau kita seperti tadi, misalnya kita angkat tangan kanan, toh yang kelihatan di layar itu juga adalah, yang kelihatan di cermin juga adalah tangan kanan. Kalau kita angkat tangan kiri, yang kelihatan juga tangan kiri. Misalnya maju Ki di depannya cermin, bayangan tak di dalam dia melangkah maju atau melangkah mundur? Maju. Dia juga ikut melangkah maju. Itu sifat bayangan pada cermin datar. Datar. Ibu. Kemudian pada cermin cekung. Tadi kalau pada cermin cekung, kalau dekat cermin berarti bayangan diperbesar atau diperkecil. Kan antara kalau dekat. Nah, coba kalau jauh, beda. Kalau jauh coba dilihat. Kalau jauh bayangannya kenapa? Diperbesar atau diperkecil? Kecil. Diperkecil. Tegak atau terbalik? Terbalik. Nah, terbalik. Jadi cermin cekung itu kalau jauh dia akan terbalik. Nah, sekarang kita pindah percobaan ketiga. Nah, ini kita pakai yang ketiga, kita lakukan percobaan adalah cermin cembung. Kita akan mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung. Alat dan bahannya masih sama, sendok makan dan pulpen. Tapi kalau yang tadi itu kita pakai cekungannya, sekarang kita pakai yang di belakangnya, kebalikannya.
Nah, masih dipegang di sendoknya toh sama pulpennya? Ya, Bu. Iya, masih dipegang. Nah, sekarang perhatikan cara kerjanya. Dekatkan kepala pulpen pada bagian sendok yang cembung. Ya, kepalanya pulpen tak. Ya. Nah, sudah toh? Amati bayangan pulpen pada bagian sendok tersebut. Sudah dilihat? Bandingkan ukuran pulpen asli dengan ukuran bayangan pada pulpen. Kenapa bayangannya, ukurannya? Sendok pulpen tak waktu dekati dengan sendok, dia lebih besar atau lebih kecil? Besar. Sama tadi itu yang waktu kaca spion toh. Dia kaca spion itu kenapa dia digunakan? Misalnya ada kendaraan di belakang tak, dia akan terlihat lebih kecil atau lebih besar itu bayangan motor di belakang? Besar. Besar. Dia lebih besar. Nah, jadi salah satu pemanfaatan cermin cembung, jadi sudah tahu sifatnya cermin cembung apa? Bayangannya lebih besar. Toh bayangan pada cermin cembung itu akan lebih besar. Jadi salah satu pemanfaatan cermin cembung itu digunakan pada apa? Motor dan mobil. Digunakan, iya, kaca spion bagus sekali. Digunakan pada kaca spion, mobil dan motor. Kemudian selain itu, biasa Ki juga lihat cermin di pinggir jalan. Biasa itu ada di pertigaan ada cermin besar, bentuk bundar. Iya, Terutama kalau di kota biasa ada seperti itu. Kalau pergi ke ya, kalau misalnya biasa itu kalau pergi ke di Bulukumba di pertigaan di perempatan jalan itu ada cermin yang besar. Toh? Ada cermin besar. Dia gunanya apa itu? Itu dia memanfaatkan cermin cembung supaya orang-orang melihat kendaraan yang ada di belakangnya untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Toh? Nah, jadi LKPD ini percobaan ini itu Ibu sudah kirim LKPD-nya di grup WA ya. Jadi kalian bisa praktekkan lagi kembali. Jadi setelah kita selesai Google Meet ini, kalian silahkan praktekkan lagi kembali karena di sini ada langkah-langkahnya secara jelas, ada langkah-langkah kerjanya, kemudian ada pertanyaannya, toh? Ada pertanyaan di setiap percobaan. Jadi kembali di rumah tak. Kalau kalau selesai gini Google Meet, kalian praktekkan lagi kembali. Kemudian jawab pertanyaannya. Toh? Bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi sebentar kita praktekkan lagi kembali kalau selesai gini Google Meet. Nah, di belakang sini lihatlah bayangan pada semua cermin. Jadi sebentar kalau sudah Maki praktekkan ini, sudah dijawab di setiap LKPD ini ada tabel. Di sini ada nama cermin. Ada 3 toh nama cermin? Cermin apa? Jemput data. Ya, cermin ini ada bayangan yang dihasilkan. Jadi kalian isi di sini seperti tadi cermin datar. Bayangan tak kenapa, sama besar, lebih besar atau lebih kecil, ditulis di sini, toh? Cermin cekung. Dia tegak atau terbalik ditulis juga di sini, Dina. Toh? Jadi ditulis bentuk tabelnya seperti ini, ikuti tabelnya seperti yang di LKPD. Sebentar Ibu sudah kirim di LKPD-nya. Kemudian kalau sudah selesai, kalian foto tugasnya, toh? Jadi foto tugasnya. Iya, Bu. Ya, jadi hari ini itu ada 2 tugas toh. Yang pertama tadi ini, toh? Ini, tulis video di Rita. Jadi Ki bacai, kemudian di video di Rita, toh? Bedakan. Nah, kalau yang ini, itu kalau sudah kalian tulis, cukup kalian foto saja, toh? Kemudian kirim ke WA-nya Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Bisa, Bu. Jadi sudah mengerti
Sudah mengerti pelajaran hari ini? Ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau dipertanyakan, Nak? Ji, Bu. Ya, tidak ada Ji. Berarti ditahu semua toh, ditahu semua tadi tentang. Jadi tadi kita belajar tentang sikap apa? Sikap kepahlawanan. Iya, kita belajar tentang sikap kepahlawanan. Ibu tanya kembali dulu. Siapa yang bisa menyebutkan 3 saja sikap kepahlawanannya Patimura sesuai dengan yang tadi? Kita buat kesimpulan dulu. Siapa yang bisa sebutkan 3 sikap kepahlawanannya Patimura? Nurul, coba ulangi Nurul. Coba Nurul ulangi. Bertanggung jawab. Rela berkorban, berani. Iya, bagus sekali. Yang lain ada yang bisa kepahlawanan di masyarakat sekitar, yang sikap kepahlawanan yang bisa kalian lakukan. Nggak usah dulu sama masyarakat sekitar, yang diri kalian dulu. Apa contoh sikap kepahlawanan yang bisa, yang kalian miliki? Salah satunya tadi dari yang kalian sebutkan itu kan kepahlawanan yang kalian miliki. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jujur. Iya, jujur gitu. Misalnya, contohnya jujur itu misalnya ulangan Ki atau dikasih Ki tugas di rumah. Misalkan sekarang tidak lihat Ki ibu toh bilang, siapa itu kerjakan itu tugasnya. Salah satu bentuknya jujur itu adalah kalian mengerjakan tugasnya sendiri. Tidak disuruh kakaknya bilang, kerjakan nggak ini tugasku. Itu salah satu contohnya jujur. Toh? Kemudian bertanggung jawab juga. Kita bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan. Itu adalah sikap. Nah, kemudian ada cermin. Kita belajar tadi tentang cermin. Ada sifat-sifat bayangan pada cermin. Kalian sudah tahu nama cermin yang kita pakai di rumah itu cermin apa? Cermin datar. Kalau kaca spion yang dipakai di motor, pakai cermin apa di motor atau mobil? Cembung. Pakai cermin cembung. Kalau pada tadi kita belajar, Ibu harap pelajaran kita hari ini itu kalian bisa pahami, kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua toh. Nah, Ibu sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, coba kita berdoa terlebih dahulu. Dina, coba Mahdia pimpin teman tak berdoa. Ya Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Dina, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Kemudian kalian ingat untuk mengisi Google Forms-nya, daftar hadirnya, supaya Ibu bisa pantau siapa saja yang rajin mengikuti pelajaran meskipun kita belajar dari rumah. Nah, kita hari ini itu sudah belajar banyak hal dan Ibu berpesan meskipun kita belajarnya dari rumah, tetap semangat belajar. Apalagi sekarang kalian sudah sering pakai HP, sudah mulai sering pegang HP. HP-nya dimanfaatkan dengan bijak Dina, jangan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ibu harap kalian bisa bijak memanfaatkannya. Gunakan HP itu untuk mencari ilmu. Jangan cuma sekedar digunakan untuk bermain game atau nonton konten-konten yang tidak bermutu. Jadi di HP itu kalian bisa cari banyak pengetahuan. Nonton YouTube yang bermanfaat, yang bermutu videonya. Jangan bagi waktu tak antara belajar, bermain, dan membantu orang tua di rumah. Jangan di kamar terus main HP, tidak nengok dibantu di rumah. Biar dipanggil sama mamanya tidak dengar karena sibuk main HP. Jadi Ibu harap kalian belajar dengan baik meskipun kita belajarnya dari rumah Dina. Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa pahami, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari manfaat dari pelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.